Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di MH Project. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu 5 keuntungan dan 5 tantangan KPR syariah yang perlu Anda ketahui. KPR syariah semakin populer di kalangan masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, seperti produk keuangan lainnya, KPR syariah memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri yang perlu kamu ketahui sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam keuntungan dan tantangan yang terkait dengan KPR syariah. Jadi, jika kamu sedang mempertimbangkan untuk mengambil KPR syariah, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai agar mendapatkan gambaran yang lengkap. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share video ini ke teman-temanmu yang juga mungkin membutuhkan informasi ini, dan pastikan kamu sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Keuntungan KPR syariah. Mari kita mulai membahas dengan keuntungan KPR syariah. 1. Tidak menggunakan bunga. Keuntungan pertama dan paling utama dari KPR syariah adalah tidak menggunakan bunga atau riba. Dalam KPR syariah, bank menggunakan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah mutanakisah, atau ijarah. Hal ini membuat KPR syariah menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi mereka yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan ajaran Islam. 2. Cicilan tetap dan transparan. Keuntungan kedua adalah cicilan yang tetap dan transparan. Dalam KPR syariah, margin keuntungan bank ditetapkan di awal dan tidak berubah selama masa tenor pinjaman. Hal ini memberikan kepastian bagi nasabah dalam merencanakan keuangan jangka panjang, karena mereka tidak perlu khawatir dengan fluktuasi suku bunga. 3. Kepemilikan yang jelas. Keuntungan ketiga adalah kepemilikan yang jelas. Pada beberapa skema KPR syariah, seperti murabahah, properti langsung menjadi milik nasabah setelah akad jual beli. Meskipun nasabah masih harus menyelesaikan cicilan, ini berbeda dengan KPR konvensional, di mana properti biasanya masih menjadi milik bank sehingga cicilan lunas. 4. Prinsip keadilan. Keuntungan keempat adalah menerapkan prinsip keadilan. KPR syariah menekankan keadilan antara bank dan nasabah. Misalnya, dalam skema musyarakah mutanakisah, bank dan nasabah berbagi kepemilikan properti dan secara bertahap, kepemilikan tersebut beralih sepenuhnya kepada nasabah. Hal ini mencerminkan prinsip kerjasama dan keadilan dalam transaksi. 5. Bebas dari denda keterlambatan. Keuntungan kelima adalah bebas dari denda keterlambatan yang berlebihan. Dalam KPR syariah, bank tidak mengenakan denda keterlambatan yang bersifat riba. Jika ada denda, biasanya hanya untuk menutupi biaya administrasi yang wajar dan bukan untuk mengambil keuntungan tambahan.
Tantangan KPR Syariah. Selain berbagai keuntungan, ada juga beberapa tantangan yang perlu kamu pertimbangkan sebelum mengambil KPR Syariah. 1. Proses pengajuan yang ketat. Tantangan pertama adalah proses pengajuan yang cenderung lebih ketat. Bank syariah biasanya menerapkan proses verifikasi dan penilaian yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Ini bisa berarti waktu yang lebih lama dalam pengajuan dan persetujuan KPR. 2. Pilihan skema yang kompleks. Tantangan kedua adalah pilihan skema yang kompleks. KPR Syariah menawarkan beberapa skema pembiayaan seperti murabahah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah. Memahami perbedaan antara skema-skema ini dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kamu bisa menjadi tantangan tersendiri. 3. Biaya administrasi yang lebih tinggi. Tantangan ketiga adalah biaya administrasi yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan KPR konvensional. Beberapa bank syariah mengenakan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk menutupi biaya operasional dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini bisa mempengaruhi total biaya yang harus kamu keluarkan di awal. 4. Jangkauan layanan yang terbatas. Tantangan keempat adalah jangkauan layanan yang terbatas. Meskipun semakin banyak bank syariah yang hadir di Indonesia, jangkauan layanan mereka masih bisa lebih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, terutama di daerah-daerah tertentu. Ini bisa menjadi kendala jika kamu memerlukan akses layanan perbankan yang lebih luas. 5. Kurangnya pemahaman masyarakat. Tantangan kelima adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang KPR syariah. Banyak orang yang masih belum familiar dengan konsep dan mekanisme KPR syariah, sehingga mereka ragu atau enggan untuk mencoba. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak bank dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah, itu dia beberapa keuntungan dan tantangan yang perlu kamu ketahui tentang KPR syariah. Dengan memahami kedua sisi ini, diharapkan kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk KPR yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip keuanganmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jika kamu punya pertanyaan atau pengalaman seputar KPR syariah, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Kami sangat senang untuk mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.